Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali Tuhan kasih kita waktu untuk sama-sama kita memuji, menyembah Dia. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Dia. Pergunakanlah waktu ini dengan baik, karena inilah waktu yang akan memberkati kita semua. Itu sebabnya mari kita mau berdoa, kita minta Tuhan memimpin ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang kepadamu dan kami bersyukur buat anugerah kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan kami ada, saat ini kami diberi kesempatan. Semua itu karena kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami mau pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mempersembahkan pujian, mempersembahkan penyembahan kami, membuka dan menyediakan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami, urapi kami semua Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu turun menaungi kami, sehingga ibadah kami ini benar-benar kami rasakan hadir-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, urapan Allah turun atas kami semua. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati kita mau puji Dia. Mungkin ada banyak hal yang kadang-kala kita tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi satu hal saudara yang perlu kita tahu, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu sebabnya mari kita mau nyatakan kepada Dia. Sekalipun kita tidak mengerti, tapi kita mau tetap percaya kepada Dia. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat
cinta, ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Saudara, mari kita mau katakan ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh ku bersyukur. Oh, haleluya. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Jesus, haleluya.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari katakan, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu
Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidupku Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atasku Tuhan. Haleluya. Ku datang bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Tuhan. Tinggikan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami nikmati,
Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik ke hadapan-Mu, menyukakan memberikan kepuasan bagi-Mu Tuhan. Sempurnakan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami buka hati kami. Kami mau belajar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Bukakan, singkapkan kepada kami kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh pahami dengan sungguh. Tertanam dalam hati kami, berbuah-buah nyata dalam hidup kami Tuhan. Urapan-Mu menguasai kami, menolong hamba-Mu untuk dapat menguraikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya seluruh umat-Mu mereka memahaminya dan diberkati oleh Tuhan. Nama-Mu Yesus yang akan ditinggikan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya benih-benih firman itu tidak dicuri oleh si jahat, tapi benih itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman. Saudara, kita ada dalam suasana Natal tentunya pada hari-hari ini, ya. Walaupun saudara kita berada di dalam satu adaptasi kebiasaan yang baru, saudara-saudara, di mana kita masih dibatasi oleh karena situasi yang ada. Tapi saya berharap, saya berdoa, ini tidak mengurangi cinta kita, tidak mengurangi sukacita kita. Saya percaya kondisi yang ada tidak akan bisa membatasi kuasa Tuhan nyata lewat Natal kita. Nah, itu sebabnya saya ingin ajak saudara untuk melihat bagaimana peristiwa Natal itu terjadi, dan kita akan coba pelajari itu. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas, mari saya ajak saudara buka Injil Lukas. Saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal yang pertama, mari saudara lihat bagaimana saudara waktu malaikat itu menyampaikan pesan, memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca pasal yang pertama, mulai saudara daripada ayat yang ke-26, terus kalau saudara baca sampai dengan ayat yang ke-38, di sana kita dapati bagaimana malaikat itu memberitahukan kepada Maria tentang kehamilannya. Nah, tetapi saudara, yang akan menjadi fokus kita pada hari ini yaitu ayat yang ke-37. Mari perhatikan ayat 37. Kita baca bersama-sama ayat ini, berbunyi demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saya bacakan, dibilang sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudara, kenapa pernyataan seperti ini harus terucap keluar dari mulut malaikat Jibril, saudara, kepada Maria? Sebab kalau kita baca, saudara, dari ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengerti bahwa saudara, peristiwa kehamilan daripada Maria menimbulkan sebuah tanda tanya besar di dalam diri Maria. Ketika malaikat itu datang dan memberikan salam, salam yang diucapkan oleh malaikat itu pun itu sudah memberikan satu tanda tanya di dalam hati Maria. Maria mulai bertanya-tanya, ada apa? Kok salamnya seperti ini? Apa yang terjadi kepada saya? Apa yang akan saya terima? Apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Timbul sebuah pertanyaan. Lalu saudara, setelah itu malaikat itu menjelaskan kepada Maria bahwa dia akan mengandung. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara, pertanyaan yang pertama belum terjawab. Muncul pernyataan yang kedua dari malaikat ini yang juga menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Kenapa saudara lebih besar? Karena saudara, yang dikatakan oleh malaikat ini
benar-benar membingungkan, membuat Maria benar-benar tidak mengerti. Sebab dia tahu persis, dia sadar dengan sungguh bahwa dirinya masih adalah seorang gadis, seorang perawan yang belum bersuami. Jadi saudara, dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Sesuatu yang pasti tidak mungkin, tidak akan bisa terjadi. Saya tidak pernah mempunyai suami, atau mungkin saya pernah tidur dengan laki-laki, tidak pernah. Jadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya besar. Nah, lalu saudara-saudara, malaikat itu bilang begini sama Maria, yang menyebabkan kehamilanmu itu bukan karena masalah kamu sudah bersuami atau belum, tapi ini sesuatu yang istimewa, ini sesuatu yang spesial, yang khusus. Dan kamu akan mengandung itu karena Roh Allah. Jadi bayi yang ada di kandunganmu itu bukan sembarangan bayi. Itu bukan bayi hasil katakan hubungan antara suami dan istri. Bukan. Nah, jadi saudara-saudara, Maria kembali dia bertanya. Timbul pertanyaan, bagaimana itu bisa jadi? Nggak mungkin seperti itu bisa terjadi. Nah, saudara-saudara, barulah di sini keluar pernyataan dari malaikat itu. Malaikat itu berkata begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara lihat, jadi dalam perayaan Natal kita dihadapkan saudara kepada satu kebenaran di sini. Bukan hanya sekedar bicara datangnya Sang Mesias, bukan hanya sekedar berbicara tentang kelahiran di kandang yang hina, di kandang yang domba yang kotor itu, tapi kita mendapatkan sebuah pernyataan yang luar biasa yang di dalamnya menantang kepada kita untuk kita percaya. Apa itu saudara? Kalimat itu berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apakah saudara percaya pernyataan ini? Barangkali kalau saya coba tanya satu-satu kepada saudara yang ikut ibadah ini, saya yakin saudara akan jawab, ya saya percaya. Percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar, saudara. Tetapi tentunya di sini bukan hanya sekedar sebuah percaya. Pernyataan ini menuntut lebih dari sekedar percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab, saudara, Alkitab bilang begini, kalau kita bicara hanya soal percaya, setan-setan pun dia percaya. Bahkan dia gemetar katanya, saudara. Nah, jadi saudara, di mana perbedaannya? Percaya kita dengan percaya setan-setan itu. Di mana harusnya perbedaan yang kelihatan, yang nyata antara orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus dengan yang Alkitab bilang setan-setan juga percaya. Nah, saudara-saudara, tentu perbedaan yang mencolok begini. Ketika dikatakan setan-setan itu percaya kepada Tuhan, dia percaya tapi tidak menghormati, tidak menyembah, tidak mengasihi Tuhan yang dipercaya itu. Jadi ini kan sesuatu yang aneh. Katanya percaya, tapi kenapa kok tidak menyembah? Katanya percaya, tapi kenapa memberontak? Katanya percaya, tapi kenapa tidak mengasihi? Nah, saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, jadi saudara percaya kita itu harus benar-benar nampak, harus benar-benar nyata, harus benar-benar kelihatan terukur. Sebab jelas di dalam Alkitab, kitab Yakobus berkata, iman yang tampak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Sekali lagi saya bilang, Alkitab jelas bilang bahwa iman, percaya kita tanpa ada bukti yang nyata, tanpa ada bukti yang kelihatan, itu mati, tidak ada artinya apa-apa. Jadi dengan kata lain, ayat ini menantang kita bukan cuma sekedar percaya, wah saya percaya Tuhan, tapi harus dibuktikan percaya kita itu. Harus benar-benar kelihatan nyata. Saya kasih contoh sama saudara. Tadi pagi saudara kelompok pembacaan Alkitab yang ada di grup saya itu, saudara kita sampai kepada kitab Bilangan, pasal 13, 14, dan 15. Dan saudara bagian-bagian tadi pagi yang saya baca, saudara,
mengkisahkan tentang Musa mengirim pengintai-pengintai untuk menyelidiki tanah Kanaan. Saya yakin harusnya saudara tahu ini. Jadi dikirim 12 orang, saudara. Nah, di antara 12 orang pengintai itu ada 2 orang yang bernama Hosea dan juga bernama Kaleb. Hosea ini maksudnya Yosua. Ya, dia disebut namanya Hosea, lalu Musa menamai dia Yosua. Jadi sama orang. Jadi dari 12 orang ini, saudara, ada 2 orang, yang satu Yosua, yang satu Kaleb. Pergilah mereka, saudara, 12 orang masuk ke tanah Kanaan sebagai agen rahasia, begitu. Saudara, mereka masuk, mereka coba amati semua. Apa yang harus mereka amati? Perhatikan hasil tanahnya, perhatikan kotanya terbuka atau tertutup, perhatikan rakyatnya, perhatikan kekuatan perangnya. Semua diperhatikan oleh mereka. Saudara, kurang lebih 1 bulan mereka mengintai, mereka benar-benar menjadi agen rahasia, begitu saudara, yang coba melihat, meneliti daerah Kanaan itu. Apa sesungguhnya, bagaimana keadaannya. Lalu mereka pulang, mereka sempatkan juga bahwa hasil anggur itu, saudara, 1 tandan itu dibilang sampai mereka harus gotong bersama. Gotong berdua tidak kuat. Jadi satu hasil yang luar biasa. Pulanglah mereka, lalu mereka menghadap pada Musa. Apa yang terjadi, saudara? 10 orang ini memberikan laporan. Kami sudah lihat tanah itu. Kami sudah periksa, memang tanahnya luar biasa. Pantas kalau dia disebut sebagai tanah yang limpah dengan susu dan madunya. Tanah yang subur, yang indah, luar biasa. Hasil yang mereka kasih lihat. Lalu mereka bilang begini, tetapi kita tidak bisa masuk ke sana. Lah, kenapa tidak bisa masuk ke sana? Saudara-saudara, mereka bilang sama Musa, bahkan kepada orang-orang Israel, sebab bangsa yang tinggal di sana itu bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang kuat, mereka orang-orang yang gagah, mereka orang-orang yang berpostur tubuh besar. Bahkan keturunan orang-orang enak, itu raksasa-raksasa itu, saudara, ada mendiami tanah itu. Jadi mereka bilang, kita tidak mungkin bisa menang. Bapak Ibu, saudara sekalian, lihat. Kita melihat ini ungkapan, laporan yang diberikan. Ya, saya berpikir, saudara, laporannya sih oke. Dia tidak bohong. Laporannya itu benar. Kondisinya itu benar. Yang dia lihat, yang dialami, diperhatikan, dilaporkan sebenar-benarnya. Begitu. Jadi tidak ada dusta di sana, saudara. Laporan 10 orang ini juga. Tetapi, saudara, setelah mereka memberikan laporan, lihat bagaimana hati mereka. Dan inilah, saudara, tantangannya. Sebetulnya disinilah kuncinya. Berbeda tentu dengan 2 orang ini, yaitu Kaleb dan Yosua. Saudara, 10 orang ini bilang, kita nggak bisa masuk. Kita tidak bisa masuk ke sana, tidak bisa. Kita akan mati di sana. Mereka orang-orang yang kuat, mereka terlatih, itu kotanya kota berkubu, kuat mereka. Nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Saudara tahu, orang-orang Israel yang mendengar itu semua marah sama Musa. Marah sama mereka, saudara. Mereka nangis, mereka nangis. Mereka bilang, kenapa kami harus mati seperti ini? Kenapa Tuhan biarkan kami? Kenapa Musa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Apakah memang di Mesir tidak ada kuburan? Sehingga kami harus mati seperti ini. Saudara-saudara, mereka menangis semua. Tapi 2 orang ini berbeda. Alkitab jelas berkata, mereka juga bilang setuju dengan apa yang dikatakan oleh 10 orang. Dalam hal soal kotanya, soal orang-orang raksasa, soal hasil tanahnya. Mereka setuju, memang benar itu adanya. Tapi saudara, yang berbeda dengan 10 orang, mereka bilang gini, kita akan masuk ke sana. Kita akan kalahkan mereka. Kenapa? Sebab dibilang Allah mereka sudah meninggalkan mereka, tapi Allah kita itu ada menyertai kita. Saudara lihat, ini ada 2 hal yang berbeda. Saya percaya 12 orang yang diutus oleh Musa bukan orang sembarangan. Mereka juga orang percaya. Mereka yakin mereka sudah mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa, saudara. Jadi mereka boleh dibilang percaya sama Tuhan. Tapi kita lihat ketika mereka dihadapkan kepada situasi seperti itu,
saudara akan nampak jelas sejauh mana iman mereka. Apakah iman yang ada pada mereka, percaya yang ada pada mereka itu benar-benar terbukti dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan perkataan dan sikap mereka. Di sini saudara perbedaannya. Yosua tahu di sana ada orang-orang besar. Yosua dan Kaleb ngerti saudara bahwa bangsa-bangsa di sana bukan bangsa yang lemah. Kota-kota yang berkubu, yang punya pertahanan yang begitu luar biasa. Mereka juga lihat itu saudara. Tapi kita melihat bagaimana mereka menyatakan iman mereka. Mereka katakan kita akan kalahkan mereka. Saudara-saudara, inilah yang saya bilang harusnya muncul sekarang. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dalam suasana Natal ini, ingat, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa lakukan apa saja. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Nggak ada yang susah untuk dia. Jadi ketika malaikat ini berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan saudara mendengar pada malam hari ini. Tuhan menantang saudara dan saya. Tuhan ingin melihat bukti dari percaya kita. Tuhan ingin melihat saudara sesuatu yang nyata bahwa kita benar-benar meyakini bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Harusnya saudara itu Tuhan dapatin pada kita. Di tengah-tengah situasi yang sedang sulit pada saat ini, saya berharap kita belajar di sini bagaimana kita percaya sungguh kepada Tuhan, beriman sungguh kepada Tuhan, bukan cuma sekedar ngomong saja, bukan sekedar hanya saudara kata-kata belaka, tapi nyata yang kita ucapkan, nyata dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu namanya percaya, saudara. Nah, saudara-saudara, saya tahulah tidak semua orang memang bisa percaya seperti ini. Kadangkala kita ini kan lebih percaya kepada apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita lihat dengan telinga, kita dengar dengan telinga kita, daripada apa yang kita terima lewat firman Tuhan. Saudara-saudara, ini kenyataan kita lihat. Orang lebih percaya kepada apa yang dilihatnya, dan orang lebih percaya kepada apa yang didengarnya dari dunia ini dibandingkan dari apa yang Tuhan nyatakan. Banyak saudara orang-orang yang seperti itu, bukan? Nah, jadi saudara, tentu kita tidak boleh seperti itu. Kalau begitu, saudara, ada satu pertanyaan yang mungkin penting yang perlu saudara mendapatkan jawaban. Bagaimana saya bisa menyatakan percaya saya? Bagaimana iman saya ini bisa terwujud nyata dalam tindakan, dalam perbuatan saya. Sementara mata saya melihat hal yang mengerikan, telinga saya mendengar hal-hal yang menyeramkan itu. Bagaimana saya bisa tetap menyatakan saya percaya kepada Tuhan dan itu terlihat jelas? Bagaimana itu bisa terjadi? Kembali ke cerita masalah dua orang ini, Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara, kalau saudara baca dan saudara perhatikan baik-baik, ada kalimat yang dia bilang begini, Allah mereka sudah pergi meninggalkan mereka, tapi Allah kita itu ada menyertai kita. Jadi dengan kata lain, saudara, Yosua dan Kaleb ini selalu memandang, selalu melihat kepada Tuhan. Dia tidak menilai segala sesuatu menurut rasionya. Dia tidak menilai segala sesuatu didasari dengan apa yang dia lihat. Tapi dia coba arahkan semuanya kepada Tuhan. Dia lihat semua sebagaimana Tuhan melihat. Dia coba nilai segala sesuatunya dengan penilaian Tuhan. Selalu saudara diarahkannya kepada Tuhan. Diarahkannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya ketika kita coba belajar akan hal ini, mengarahkan segala sesuatu yang kita hadapi, kita temui dalam hidup ini kepada Tuhan, saya yakin saudara kita akan tenang. Saya yakin kita akan bisa nampakkan, terlihat menampakkan iman percaya kita ini. Saudara-saudara, saya selalu sering katakan di dalam acara-acara Eva seperti ini ataupun ibadah minggu di gereja, bukan berarti kita hidup sembrono.
Percaya kepada Tuhan itu bukan berarti kita hidup dalam melanggar batasan-batasan, aturan-aturan yang ada. Bukan, itu salah. Tapi justru ketika kita berkata saya percaya kepada Tuhan, kita taat melakukan aturan-aturan yang ada. Kita benar-benar memperhatikan itu. Dan saudara tahu, di samping itu semua yang jauh lebih penting itu adalah percaya kita. Kita coba lihat segala sesuatunya, coba arahkan kepada Tuhan. Ini saudara yang membuat kita jadi tenang, jadi aman, damai. Kemarin saudara saya sempat ngobrol dengan seorang ibu yang punya anak, saudara. Lalu anaknya itu diperiksa benar-benar positif kena corona. Saya ngobrol dengan ibu ini. Ini cerita sudah waktu lalu. Anaknya sekarang sudah sehat, sudah pulih kembali, begitu saudara ya. Jadi dia cerita, saya tanya bagaimana saat itu. Saudara-saudara, waktu itu dia harus membawa anaknya ke rumah sakit, begitu saudara. Sementara rumah sakit yang ada di kotanya itu semua penuh dengan pasien COVID itu. Mau tidak mau dia harus keluar dari kotanya, dia harus cari rumah sakit lain. Singkat cerita, saudara, tujuan yang dituju adalah ibu kota, Jakarta. Dan saudara-saudara, dia bingung mau dibawanya bagaimana. Sebab di suaminya sudah tidak ada. Jadi dia hidup berdua dengan anaknya, saudara. Dia bingung sekali. Ya puji Tuhan ada masih familinya yang menolong dia mengantarkannya ke Jakarta. Familinya yang setir mobil, bahkan diceritakan setir mobil itu pakai pakaian APD itu, saudara. Benar-benar lengkap ini sang supir ini, saudara. Ya kita maklum lah ya. Kita tahu saudara dia mungkin juga takut terpapar. Lalu saya tanya, istri saya tanya, bagaimana dengan ibu? Apa ibu juga pakai pakaian lengkap seperti sang supir itu? Dia bilang tidak. Kenapa tidak? Saudara, dia bilang begini, saya benar-benar sedang bingung saat itu. Hanya ada satu, dia bilang, yang ada di pikiran dan hati saya. Dia bilang, saya percaya. Kalau Tuhan izinkan anak saya terkena COVID itu, saya yakin, dia bilang, Tuhan tidak akan izinkan itu mengenai saya. Saya tidak akan juga tertular. Karena saya percaya ketika Tuhan izinkan menimpa anak saya, Tuhan beri saya sehat supaya saya bisa merawat, menolong anak saya ini. Cuma itu dia bilang keyakinannya. Saudara-saudara, ketika juga dia diperiksa dan sebagai benar dia negatif. Tidak ada, saudara, tidak dinyatakan positif, hanya anaknya. Jadi dari sini saya melihat begini, saudara. Ketika seseorang itu mengarahkan, membawa segala sesuatunya itu kepada Tuhan, kita akan lihat ada sesuatu yang berbeda. Ada sikap yang berbeda. Ada sesuatu, saudara, sangat berbeda. Dan itu benar-benar kelihatan, nyata, saudara. Ibu ini, saudara, dia tetap dalam keadaan sehat. Lalu anaknya melewati proses pengobatan dan sedemikian rupa. Akhirnya juga sehat, saudara, kembali. Saya sempat ketemu juga dengan anaknya. Ya kita bicara-bicara, kita ngobrol-ngobrol, begitu, saudara. Jadi yang saya mau bilang begini, saudara. Mari hadapi segala sesuatu itu kita bawa arahkan kepada Tuhan. Berbeda dengan 10 orang pengintai ini. Mereka lihat kenyataannya dengan mata mereka. Mereka coba tertuju kepada diri mereka. Nggak mampu, ya memang tidak mampu. Nggak mungkin, memang tidak mungkin. Nggak mungkin bisa mereka menang. Kalau mereka fokusnya kepada diri mereka. Apa sih hebatnya mereka? Apa mereka sebagai tentara yang terlatih? Tidak, saudara. Mereka di Mesir bukan sebagai namakan sekolah tentara, tidak kan? Tapi mereka di Mesir justru jadi budak, saudara, hanya sebagai budak. Sementara musuh-musuh yang dihadapi ini kan orang-orang terlatih biasa untuk berperang. Jadi kalau mereka lihat diri mereka, nggak mungkin. Saudara, mereka ngomong sindikan, wah kami ini bagaikan belalang di hadapan mereka, tinggal dipotes gitu mati, nggak ada apa-apa. Benar, itu saudara nggak salah memang. Kenapa saya bilang tidak salah? Karena mereka melihatnya kepada diri mereka. Tapi lihat dengan Yosua dan Kaleb ini. Saudara, mereka tidak mengukur dengan diri mereka,
tapi mereka katakan ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang bersama-sama dengan kita, dan kita akan kalahkan mereka. Kita akan duduki negeri itu, kita akan rebut negeri itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi mari saat ini sekali lagi saya mau ajak saudara, apapun persoalan saudara, apapun masalah yang kita hadapi, ada satu tantangan dalam suasana Natal ini. Percayakah saudara kepada Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Kalau saudara menjawab, ya saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, tunjukkan itu dengan hidupmu, perkataanmu, kalimat-kalimatmu, yang keluar dari mulutmu menggambarkan, menunjukkan bahwa engkau benar-benar percaya. Dan bukan hanya itu, ada tindakan-tindakan yang nyata saudara, yang menunjukkan bahwa iman percaya kita itu benar-benar hidup, bukan iman yang mati. Dan mari saudara, apapun yang saudara hadapi, apapun yang kita mau hadapi ini, mari saya mau ajak saudara, bawa semua kepada Tuhan. Jangan dasarkan itu semua atas kekuatan kita, jangan dasarkan semua itu atas kepandaian kita. Tapi kalau saudara mendasarkan semuanya itu kepada Tuhan, akan nyata bahwa sungguh bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, berterima kasih kami untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami mengerti, percaya sungguh bahwa bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah percaya kami bukan hanya sekedar percaya, tapi benar-benar percaya yang nyata di dalam tindakan, nyata di dalam perbuatan, nyata di dalam perkataan, nyata benar-benar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya tolong kami, biarlah firman ini mengubah hidup kami, sehingga kami boleh menghadapi segala situasi apapun, bukan lagi mendasari pada hidup kami, pada kekuatan kami, tapi kepada Tuhan yang berkuasa, kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu. Berkati mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap kuat, tetap percaya sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, malam ini hamba berdoa dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang susah dalam nama Yesus dihiburkan. Mereka yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang berada dalam kesesakan karena persoalan yang begitu rumit, yang mungkin begitu berat, tapi malam ini kebenaran firman-Mu menyatakan kepada kami, bagimu tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan seluruh hidup umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, diberkati, dilindungi, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk rangkaian ibadah-ibadah yang kami lakukan, khususnya di akhir tahun. Tuhan, ada ibadah Natal, ada ibadah tutup tahun, baik sekolah minggu, pemuda, remaja, ibadah umum. Tuhan pimpin semua, lindungi kami semua Tuhan, supaya kami tetap terpelihara, sehat dan kuat. Terima kasih, berikan kekuatan, hikmat, pengurapan kepada hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah urapan yang khusus turun atas mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa buat kota kami, kota di mana umat-Mu mengikuti ibadah ini. Lawatlah kota itu dan berkatilah. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau menolong bangsa kami, memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa ini di dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin berat, persoalan-persoalan yang ada. Kami serahkan kepada Tuhan. Tolong pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri dengan seluruh jajaran yang ada. Biarlah kiranya hikmat-Mu ada, kesehatian ada. Mereka boleh bekerja dengan segenap hati, dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat segala anugerah dan kebaikan-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai, ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, nanti hari Minggu, Saudara, ada ibadah 3 kali. Ibadah pagi, ibadah umum, ya jam 8 pagi. Lalu, Saudara, khusus untuk minggu ini, jam 10 pagi, ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan ini diadakan tatap muka di gereja, ya. Tentu kita tetap menerapkan aturan protokol kesehatan. Jadi saya sudah sampaikan dengan guru-guru sekolah minggu harus menerapkan itu dengan ketat, ya. Jadi Saudara, dan yang datang, yang diizinkan untuk datang untuk minggu ini anak-anak itu mereka yang sudah usianya di atas 3 tahun, ya. Kalau yang masih di bawah itu, Bapak Ibu jangan bawa ke gereja. Suruhlah mereka ikut dari rumah saja. Sebab itu pun akan tetap disiarkan secara langsung lewat YouTube maupun lewat Facebook, ya. Jadi Saudara, lalu sore harinya jam 5 ada ibadah umum kembali. Mari hadir Saudara, ya. Saudara bisa hadir, mari hadir, kita mau tetap memuji memuliakan Tuhan, ya. Lalu hari Sabtu Saudara, tanggal 26 nanti ada juga ibadah anak-anak remaja, anak pemuda. Itu biasa mereka lakukan setiap hari Sabtu jam 6. Tapi kali itu, Saudara, tanggal 26 itu mereka mau adakan acara jam 4 sore. Jadi, Saudara, Bapak Ibu yang punya anak-anak di usia remaja pemuda, suruhlah mereka datang di gereja jam 4 sore tanggal 26. Tanggal 24, Saudara, dan tanggal 25 kita juga ada ibadah. Ini kan ibadah rutin yang kita lakukan setiap tahun, ya. 24 ada ibadah umum jam 6 sore. Lalu ibadah tanggal 25 kita ibadahnya 2 kali, pagi dan sore. Nah, nanti Saudara di tanggal 25, Saudara saya harap bisa mendaftarkan diri ke panitia atau ke ketua wilayahnya. Saudara mau datang ibadah yang pagi atau yang sore, ya, supaya semua bisa diatur dengan baik dan semua protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan dengan baik. Nah, saudara-saudara, itu yang saya mau sampaikan. Jadi mari kita mau terus dukung dalam doa, kita mau terus berdoa. Saya percaya pertolongan Tuhan akan nyata bagi kita. Baik Saudara, sebelum kita akhiri, Saudara berikanlah persembahan dengan sukacita. Saudara bisa transfer di rekening yang tertera di handphone Saudara itu, ya. Berikan dengan sukacita karena Tuhan memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Baik Saudara, itu saja mau saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.